para bupati dan wakil bupati, para wali kota dan wakil wali kota yang hadir, yang menjadi inspirasi buat kita semua. Tepuk tangan saya kira buat beliau semua. Kegiatan ini adalah bagian dari upaya untuk mendorong percepatan reformasi birokrasi dan pelayanan publik di Republik Indonesia. Tentu tidak semua terpilih, tetapi setidaknya harapan kami yang hebat-hebat ini ke depan akan bisa direplikasi oleh daerah. Ibu dan Bapak saya hormati, saya ini menjadi pemain pengganti kalau sepak bola. Nah, waktunya tidak panjang, gol yang harus dimasukkan banyak. Tetapi kami yakin dengan kolaborasi para gubernur, para kepala daerah dan semuanya, para bupati wali kota, insya Allah banyak gol yang ke depan akan bisa kita selesaikan. Oleh karena itu maka birokrasi berdampak menjadi tema pekerjaan kami dalam sisa waktu kurang lebih 1 tahun sekian bulan ini. Dan arahan Bapak Presiden jelas, Bapak sekalian menghormati, bahwa birokrasi ini pesan beliau kepada kami dan untuk disampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, tolong Pak Anas, birokrasi ini jangan bulet. Birokrasi ini harus berdampak. Kita ini sibuk siang malam tapi dampaknya nggak jelas. Maka beliau berharap kepada kita semua supaya dampaknya ini bisa kita ukur. Ada banyak cara untuk mengukur ini. Dan para kepala daerah yang hadir di tempat ini, termasuk para kepala daerah dan teman-teman dari kementerian lembaga yang kerjanya sudah berdampak. Tepuk tangan buat Bapak sekalian saya hormati. Mudah-mudahan ke depan bisa kita tinggal. Yang kedua, beliau berharap bukan tumpukan kertas. Dan yang ketiga, beliau berharap kita lebih lincah, lebih cepat. Inilah harapan beliau kepada kami dan kepada kita semua. Dan dengan digitalisasi. Tapi ternyata digitalisasi yang tumbuh di daerah ternyata tidak otomatis mengurangi honorer yang ada di daerah. Inilah yang ke depan akan kita definisikan dengan baik, termasuk memberesin honorer yang sudah sampai kepada kita. Yang berikutnya Mbak sekalian adalah reformasi birokrasi aktual Bapak Presiden yang mendorong prestasi-prestasi ini jalan. Kita dihadapkan pada dilema-dilema untuk reformasi birokrasi berkelas dunia. Di satu sisi kita berharap birokrasi kita berkelas dunia, profesional, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Tetapi Bapak Ibu, kita sekarang masih menghadapi ada zona nyaman, ada KKN di dalam rekrutmen honorer, non-ASN. Istilah kami masih ada ASDP, anak saudara dan ponakan di beberapa tempat. Tetapi juga banyak sekali honorer yang hebat karena mereka membantu pekerjaan inti di daerah-daerah. Dilema-dilema inilah mudah-mudahan segera kami beresin bersama-sama Ibu dan Bapak saya hormati. Sebelum ini kami telah mengirim surat kepada Bapak Ibu untuk surat pertanggungjawaban mutlak data non-ASN. Sebelum ada SPTJM itu jumlahnya 2,4 juta. Lebih. Setelah ada surat pertanggungjawaban mutlak sudah turun jadi 2,2 juta. Tapi ada 102 kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah yang belum mengirimkan surat pertanggungjawaban mutlak kepada kami, dan itu akan menjadi data, mohon ini segera dikirim sehingga data itu akan penting untuk menjadi bagian dari upaya-upaya kami untuk menyelesaikan beberapa hal pekerjaan-pekerjaan yang belum tuntas. Ibu dan saya hormati, terkait dengan non-ASN, saya sering kami sampaikan 3 skenario ini yang mungkin nanti akan kami ambil. Jadi jumlahnya sekarang yang terdata di BKN 2,2 juta sekian. Opsinya nomor 1 diangkat seluruhnya. Tentu opsi ini akan mengakibatkan beberapa hal dampak termasuk anggaran dan seterusnya dan seterusnya. Yang kedua diberhentikan seluruhnya. Dan ini juga tentu berdampak terkait dengan pelayanan publik. Atau yang ketiga diangkat sesuai dengan prioritas. Kami memahami sekarang banyak sekali kendala-kendala baru dari teman-teman begitu P3K diputuskan untuk digaji sesuai dengan ASN. Ada banyak daerah yang anggarannya tidak cukup. Mudah-mudahan ke depan ini segera menemukan solusi. Kami sudah bertemu dengan APKASI, bertemu dengan Asosiasi Pemerintah Kota, dan tadi malam saya bertemu dengan Pak Isran Nur. Udah ya? Wah, ini ikut saya udah 10 tahun. Top ini. Kemana top ini? Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya dengan Ketua APPSI yang hebat namanya Pak Gubernur Kaltim, Pak Isran. Beliau ini memperjuangkan soal honorer. Kami udah diskusi tadi banyak dengan beliau. Ada kesamaan dan kita sedang menyiapkan opsi-opsi yang terbaik bagi teman-teman non-ASN. Jadi istilah beliau kan honorer. Istilah non-ASN. Ayo Pak Isran. Oke. Terima kasih Pak Menteri. Kita sudah diskusi, saya kira bermanfaat banyak. Kepentingan ya
tenaga-tenaga yang kami anggap masih memiliki kontribusi yang besar dalam membangun dan penyelenggaraan pemerintahan di daerah, para gubernur dan seluruh kepala daerah lainnya. Kami ingin bertemu dengan para gubernur yang ada di dalam asosiasi itu untuk menerima masukan-masukan beliau. Ibu dan saya hormati, soal jabatan fungsional ini menjadi PR bagi kita semua. Mudah-mudahan minggu depan kami selesaikan peraturan menteri terkait dengan jabatan fungsional. Karena targetnya jabatan fungsional ini ke depan tidak lagi yang eselon 34 ini dan kita semua terjebak di kotak-kotak. Ke depan lebih agile, lebih lincah. Tentu ini membutuhkan pemahaman kita bersama. Harapan kami ke depan jabatan fungsional tidak sibuk ngurus angka kredit dan ngurus dupa sehingga mereka fokus pada pekerjaan. Target organisasi penting, bukan hanya target pribadi JF yang ini nanti akan kami urai di di permen yang segera akan kami keluarkan. Ibu dan saya hormati, kami mohon masukan dan saran terkait dengan penyelesaian banyak hal kepada Bapak Bupati, Wali Kota, para gubernur, teman-teman KL, pemerintah daerah. Mudah-mudahan segera kami berikan beberapa alternatif untuk penyelesaian terkait jabatan fungsional ini. Tentu tidak bisa sempurna karena masih banyak aturan-aturan yang mesti kita lewati. Kami segera memangkas proses bisnis layanan kepegawaian bersama BKN. Yang dulu proses layanan 11 tahap, sekarang kita potong menjadi 3 tahap. Insya Allah mudah-mudahan beberapa tahap proses bisnis yang lama ini akan segera kita beresin. Maka harapan kami, pesan kepada para bupati, Pak Gubernur, tolong pilih kepala BKD yang ngerti IT. Boleh kepala BKD loyal tapi dampingi dengan ahli IT. Karena harapan kami ke depan dengan sistem IT dan digitalisasi ini, urusan kepegawaian, orang mutasi dan orang pensiun akan mudah diselesaikan dengan cepat dan tepat waktu. Bapak yang saya hormati, terkait dengan pelayanan publik, mudah-mudahan ke depan setelah mall pelayanan publik ini kita resmikan, Bapak Presiden berharap kita bergerak satu step lagi ke mall pelayanan publik digital. Dalam waktu dekat kita akan pilih beberapa pilot project daerah untuk menuju ke mall pelayanan publik digital. Jadi gedung penting tetapi mulai masuk digitalisasi, termasuk juga lewat mobil-mobil digital yang itu akan bisa jemput bola di pasar dan juga di ruang-ruang publik yang lain. Yang terakhir Bapak sekalian saya hormati, ini yang sering disampaikan oleh Bapak Presiden, kita akan menuju 4 besar ekonomi dunia di 2050. Tentu perlu ASN yang profesional, perlu SDM yang cukup, dan mudah-mudahan ini bisa kita persiapkan dengan baik, termasuk juga menyiapkan anak-anak balita kita dengan gizi yang cukup dalam rangka menghadapi 2050 yang akan datang. Saya kira ini yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi tepuk tangan buat seluruh hadirin yang menjadi inisiator dan sekaligus inovator di dalam banyak banyak program yang telah dinilai oleh Kemenpan RB pada kesempatan tahun ini. Kesejahteraan ASN tentu tidak semuanya buruk, karena kalau kita lihat kesejahteraan ASN ternyata tetap jauh lebih sejahtera, lebih tinggi dibanding pendapatan per kapita dan kesejahteraan rakyat kita. Mudah-mudahan ke depan kita semua akan bisa terus meningkatkan kinerjanya, tentu di tengah keterbatasan-keterbatasan. Terima kasih Pak sekalian, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bukan kepada Bapak Abdullah Azwar Anas.